korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan jatuhnya Sriwijaya Air 182. Kabarkan jatuh di perairan Pulau Seribu Sabtu sore. Tim DVI Rumah Sakit Polri kembali mengidentifikasi. Pada tanggal 9 Januari tahun 2021 terjadi kecelakaan pesawat udara dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ182, di mana pesawat tersebut bertolak dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Udara Internasional Padio Pontianak. Penerbangan pesawat Sriwijaya Air 182 sempat ditunda karena cuaca yang kurang bersahabat. Mengatakan bahwa pesawatnya delay setengah jam katanya. 30 menit berlalu, cuaca kembali stabil. Pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, Sriwijaya Air 182 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. 4 menit berselang, radar Sriwijaya Air 182 hilang. Pesawat lepas landas pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan beberapa menit setelah take off jatuh di wilayah Kepulauan Seribu. Jumlah penumpang pesawat Sriwijaya Air 182 terdapat 62 penumpang yang terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Pesawat Sriwijaya Air 182 dinyatakan jatuh dari ketinggian 11.000 kaki di Kepulauan Seribu. Tragedi ini menyita perhatian dari seluruh pihak untuk terjun dalam pencarian, termasuk Satuan Kerja Polri Disaster Victim Identification atau DVI yang bertanggung jawab pada pencarian korban. Peran fungsi DVI ada di fungsi kedokteran kepolisian. Kita tahu bahwa DVI adalah suatu proses identifikasi pada korban yang meninggal secara massal pada bencana. Bencana sendiri kan kita tahu baik itu bencana yang sifatnya natural maupun yang buatan. Indonesia adalah negara di mana kasus-kasus bencana terutama natural disaster ini dengan mudah bisa muncul kapan saja. Dan kita, Polri khususnya, dan mengadvokasi masyarakat untuk tetap waspada terkait identifikasi tadi, tetap dengan mengacu melalui proses yang ilmiah untuk pengungkapannya secara ilmiah dan mengikuti aturan standar Interpol, sehingga hasil yang kita peroleh dalam proses identifikasi pada korban bencana yang sifatnya massal ini bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki akurasi dan hasil yang baik, ya itu yang diharapkan oleh masyarakat. Identifikasi korban memiliki 4 tahap, yakni pengolahan TKP, pencarian data postmortem, pencarian data antemortem, dan perbandingan data pada tahap rekonsiliasi. Seluruh tahap tersebut memiliki prosedur agar proses tetap teratur. Pertama, kami melakukan cross-check apakah benar kejadian itu terjadi. Kemudian kami melapor kepada pimpinan kami untuk melaporkan langkah-langkah yang akan kami lakukan dan meminta petunjuk dari pimpinan, arahan, dan saran untuk supaya operasi DVI ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami melakukan koordinasi internal maupun eksternal Polri kepada rekan-rekan kami, stakeholder terkait penanganan bencana khusus DVI, sehingga pelaksanaan DVI bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kami juga menentukan lokasi operasi DVI dipusatkan di Rumah Sakit Keramat Jati, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Dan action pertama kami adalah kami membuka posko laporan orang hilang, yang sekaligus posko antemortem untuk supaya keluarga bisa melaporkan keluarganya yang menjadi korban di tempat kami. Berdasarkan informasi yang kami baca, kami terima dari KNKT
bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya anomali dari tuas pengatur tenaga mesin pada pesawat yang menyebabkan pesawat terbang tidak pada semestinya. In the investigation of the SJ-182 crash, the FAA learned that there was a, quote, unsafe condition, unquote, on that plane. And number two, that unsafe condition, the flap synchro wire, works in relationship to the auto throttle. And while it's very early in the investigation and too soon to reach definite conclusions, the evidence thus far suggests that the auto throttle stuck, caused unequal thrust, and that resulted in the aircraft rolling and then diving. Setelah mengetahui penyebab jatuhnya pesawat, waktu menjadi tantangan untuk memulai proses identifikasi. Untuk operasi DVI sebenarnya tidak ada batasan waktu kita melakukan kapan selesainya, hanya memang lebih cepat lebih baik. Dan untuk kasus Sriwijaya Air ini kita berhasil mengidentifikasi 59 korban dalam waktu 3 minggu. Sebenarnya tantangan secara umum DVI adalah karena kondisi geografis, biologis dan kondisi demografis dari Indonesia itu sendiri, di mana dengan kondisi ketiganya menjadikan Indonesia merupakan negara yang paling rawan terjadinya bencana. Bahkan kita disebut sebagai negara atau supermarket bencana. Sedangkan untuk kasus Sriwijaya ini, karena kejadiannya adalah di perairan, maka kesulitan yang pertama adalah ketika kita melakukan olah TKP, di mana kita harus membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang terampil, yang memiliki kemampuan untuk melakukan search and rescue di perairan. Ini merupakan tanggung jawab utama yang harus diemban oleh tim DVI dalam mengidentifikasi korban. Keberhasilan identifikasi sangat digantungkan dari dua buah data. Karena sifat identifikasi DVI adalah komparatif, yaitu membandingkan dua buah data yang disebut dengan data antemortem dan data postmortem. Data antemortem adalah data yang kita dapat berdasarkan kita menggali informasi dari keluarga mengenai ciri-ciri korban dan lain sebagainya, juga termasuk dokumen-dokumen pendukung seperti mungkin data rekam medis TV, kemudian data sidik jari, kemudian juga mungkin keterangan mengenai pakaian yang terakhir dipakai dan perhiasan yang digunakan dan lain sebagainya. Itu data-data yang kita ambil dari keluarga. Sedangkan data postmortem adalah data yang kita dapat dari hasil pemeriksaan jenazah di kamar mayat. Jadi data yang di kamar mayat yang kita periksa sama, sidik jarinya, giginya, sampel DNA-nya kita ambil, dan juga mungkin pakaian yang terakhir yang kita lihat pada jenazah, baik yang masih melekat maupun yang mungkin terlepas dari jenazah. Dan juga ciri-ciri fisik, seperti mungkin tato, bekas luka, dan lain sebagainya. Ilmu forensik dibentuk untuk memahami pola dan perilaku manusia. Dalam kasus ini, melalui bukti, kita dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Ketika kita sudah menerima jenazah dari TKP, nah langkah yang dilakukan oleh dokter forensik adalah mengumpulkan tanda-tanda khusus, contohnya tai lalat, terus bekas luka. Setelah identifikasi semua seperti kita lihat, juga termasuk kita ukur panjang tulang. Pemeriksaan identifikasi tinggi dari tulang biasanya kita menggunakan tulang panjang. Jadi tulang panjangnya kita ambil, kalau kan sudah terpotong-potong kan ya kita tinggal temu tulangnya ya, kita ukur panjangnya berapa. Nah dalam pemeriksaan postmortem ini si dokter forensik tidak berdiri sendiri. Kita bergantung beberapa banyak ahli. Jadi di sini ada ahli radiologi forensik, ya, dokter forensik duluan lah ya urutannya lah. Dokter forensik duluan, dokter forensik, habis itu dokter gigi forensik, kemudian ahli radiologi, ahli antropologi forensik, ahli DNA. Biasanya kita bersama-sama bareng-bareng melakukan pemeriksaan. Untuk kasus Sriwijaya Air, jenazah yang pertama kali teridentifikasi adalah melalui sidik jari. Karena metode sidik jari ini yang paling cepat, ya. Ketika jenazahnya kondisinya masih fresh,
jarinya masih ada dan bisa diungkap, kita memiliki teman-teman dari Inavis yang bisa membantu mengungkap identitas korban berdasarkan sidik jari. Jika di pemeriksaan awal sidik jari ini kita nyatakan bagus, dalam hal ini mungkin terlihat garis-garis papilernya, karakteristiknya, maka petugas akan menempelkan sidik jari mayat ini langsung ke Almatsus Pusinavis. Jadi tujuannya adalah untuk mencari kandidat-kandidat identitas yang akan kita bandingkan dengan data postmortem yang telah kita rekam dengan kartu AK23. Kalau untuk mengidentifikasi pada saat itu kita sih termasuk relatif cepat ya Mas ya, tergantung dari kualitas sidik jari. Jadi pada saat hari itu tim melakukan pemeriksaan, kalau kandidatnya langsung muncul ataupun data antemortem yang kita peroleh dari keluarga korban memenuhi syarat dan bisa kita nyatakan identik, itu hasil akan langsung keluar. Tapi banyak kendala-kendala yang kita terima. Contohnya, mungkin ada data antemortem yang tidak memenuhi syarat, atau ada juga data postmortem yang kita peroleh dari mayat ini juga tidak memenuhi syarat tadi yang saya katakan ya, kualitasnya kurang baik. Gigi merupakan salah satu metode primer identifikasi. Jadi ketika seseorang telah teridentifikasi berdasarkan gigi, maka bisa dipastikan bahwa identifikasi itu benar. Cuma masalahnya di Indonesia kita tidak memiliki data rekam medis gigi yang baik. Yang disebabkan karena mungkin tidak semua orang pernah ke dokter gigi. Alasan gigi kenapa dia bisa digunakan untuk proses identifikasi, karena sifat dari gigi itu sendiri gitu. Jadi gigi itu mempunyai sifat individualitas yang sangat tinggi. Terus selain itu juga kemampuan gigi yang dapat bertahan pada proses pembusukan. Di saat bagian tubuh yang lain dia sudah mulai membusuk, gigi itu masih tetap utuh. Selain itu juga gigi dapat tahan pada perubahan suhu yang drastis, kayak contohnya misalnya kebakaran ataupun kasus-kasus tenggelam gitu. Tahan terhadap suhu air yang dalam jangka waktu yang lama. Pada kasus Sriwijaya kemarin itu kita banyak data antemortem yang dilaporkan oleh keluarga. Tapi di postmortem sendiri itu data gigi yang kita terima itu kondisinya sangat minim sekali. Jadi pada kasus Sriwijaya kemarin itu kita tidak bisa mengidentifikasi melalui gigi karena itu tadi data yang kita peroleh itu kondisi giginya sudah tidak dalam keadaan utuh, sudah dalam bentuk fragmen-fragmen. Jika metode lain seperti gigi, sidik jari belum menemui hasil, DNA menjadi jawaban untuk dapat mengidentifikasi korban. Namun proses yang dilakukan tentu tidak akan mudah. Sebenarnya tantangan yang utama adalah ketika kita mendapatkan sampel dari korban yang sudah terdegradasi. Dalam artian kalau misalnya dari sampel jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, kita mendapatkan sampel dari jaringan tubuh yang sudah kecil-kecil, terfragmentasi, dan kondisinya juga sudah terdegradasi karena terendam di dalam air laut. Namun demikian, kami tetap melakukan pencarian atau pemilihan bagian dari sampel tersebut yang masih mengandung DNA yang kemungkinannya nanti bisa kami ambil DNA-nya, kemudian kita petakan jadi profil DNA. Pada dasarnya untuk melakukan pemeriksaan DNA memang tergantung dari sampel barang bukti atau jenis sampel yang kita periksa. Tapi menurut standar operasional prosedur kami, pemeriksaan DNA membutuhkan waktu 10 hari kerja sampai dengan 25 hari kerja. Ketika 4 tahapan identifikasi dilakukan, mulai dari mengolah TKP, penemuan data postmortem, mengumpulkan data antemortem, tim DVI Polri bersama pihak yang terlibat melakukan proses perbandingan. Kita melibatkan kementerian lembaga terkait, baik itu tanggap bencananya dan termasuk juga dengan kolaborasi antara Polri dan TNI. Ya, bila kejadian itu muncul, jelas kita akan koordinasi, tindak lanjut,
Berikutnya juga kita menentukan posko, misalnya posko untuk postmortem nanti di mana, posko antemortem di mana, yang mudah dan dengan gampangnya tercapai oleh keluarga dan juga oleh masyarakat. Jadi setelah itu baru kita akan melihat proses pemeriksaan di TKP-nya sendiri. Berikutnya juga tadi pemeriksaan postmortem mungkin di rumah sakit, mencari data antemortem ke keluarga, bisa melibatkan pihak-pihak lain yang berhubungan. Nanti berikutnya setelah itu baru terkait rekonsiliasi dan terakhir debriefing. Dan diharapkan nanti ada hasil yang akan kita peroleh yang bisa kita pertanggungjawabkan secara legal, secara hukum. Rekonsiliasi merupakan tahap krusial dalam proses identifikasi. Tahap ini penting dilakukan dengan tepat dan akurat sehingga keluarga korban mendapat kepastian tentang nasib anggota keluarga yang mereka cintai. Nah, di situ terlibat para ahli, baik dari ahli forensik, ahli sidik jari, dokter gigi forensik, DNA, dan lain sebagainya, untuk melakukan istilahnya diskusi untuk melihat apakah ada kemiripan antara data antemortem dan data postmortem. Di mana kalau misal data itu cocok, match, maka kita bisa nyatakan bahwa jenazah tersebut teridentifikasi. Namun ketika kita masih membutuhkan data yang lebih lengkap, biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang. Jadi pemeriksaan ulang bisa dilakukan pada antemortem ketika mungkin kita rasa data antemortemnya kurang cukup, atau bisa juga kita lakukan pemeriksaan ulang untuk data postmortem. Jadi kita minta untuk masing-masing penanggung jawab antemortem dan postmortem untuk menggali lebih dalam lagi data yang mereka kumpulkan. Sehingga ketika sudah lengkap, nanti data itu kita kembalikan lagi ke rekonsiliasi untuk kita cocokkan kembali. Sampai akhirnya jenazah itu teridentifikasi. Jadi pada akhirnya nanti akan diputuskan jenazah teridentifikasi atau tidak teridentifikasi. Nah, bagi jenazah yang telah teridentifikasi, maka kita lakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita beritahu keluarganya untuk segera mengambil jenazahnya di rumah sakit. Tim dari ahli forensik juga menyebutkan membandingkan data postmortem dan antemortem menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai puncak rekonsiliasi. DNA pembanding yang tidak ditemukan itu salah, itu susah juga. Jadi umpamanya DNA dari postmortem ketemu, tapi DNA bandingnya nggak ada. DNA pembanding kadang-kadang DNA orang hidupnya ada, di jenazahnya nggak ada. Itu kesulitan kita itu. Apalagi kalau sudah mulai tulangnya pecah-pecah. Kayak kalau Sukhoi kemarin kan dia nabrak Gunung Salak kan, sehingga dia pecah semua. Nah itu nyarinya di TKP-nya juga susah. Ada kemungkinan harusnya karena TKP juga berat ya, ada bisa kemungkinan bisa seperti ini nih. Di TKP-nya ada, tapi nggak ketemu nih karena jauh ya. Terus kita periksa ada jenazahnya, nah tapi nggak ketemu, ini pembandingnya siapa, nggak ada. Itu juga hilang. Itu juga yang terjadi di Sriwijaya, seperti gitu, nggak bisa kita identifikasi. Untuk DVI Polri, saya sangat bangga dan mengapresiasi atas kinerja yang sangat baik, di mana mengidentifikasi jenazah, baik itu kecelakaan ataupun itu bencana alam. Saya mengapresiasi DVI Polri yang sudah membantu masyarakat untuk mengembalikan korban ke keluarganya secara jelas. Pengidentifikasian para keluarganya yang mungkin mencari dalam bencana alam atau mungkin tidak ketahuannya adanya kecelakaan di mana, itu sangat-sangat membantu bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih dan sukses selalu di DVI Polri. Kami menginginkan pengertian dari pihak keluarga korban terutama, karena proses identifikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan kerjasama dari pihak keluarga, di mana semakin banyak data yang diberikan kepada kami, semakin mudah kami melakukan identifikasi. Dan juga kami meminta dari pihak keluarga untuk bisa bekerjasama dalam hal bahwa kami melakukan ini dengan profesional dan melakukan hal itu demi kebaikan kita. Operasi DVI adalah salah satu
bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tertimpa musibah, di mana keluarganya menjadi korban dalam suatu bencana. Di mana kita meringankan mereka dengan cara memberikan pelayanan yang baik, mengidentifikasi korban, dan mengembalikan korban kepada keluarga masing-masing. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya Polri untuk presisi melayani masyarakat. Identifikasi pada seseorang yang merupakan korban pada kasus bencana dalam proses DVI ini adalah hak ajasi manusia. Kita harus mencari upaya sehingga identifikasi dari korban tersebut bisa kita ungkap dengan baik dan akurat. Karena kita sekali lagi lebih baik tidak teridentifikasi daripada salah mengidentifikasi. Tim DPI Polri akan terus dan memberikan pelayanan terbaik pada kasus-kasus korban bencana massal sebagai bentuk komitmen Polri yang presisi dan sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap bencana pasti menyisakan cerita. Tubuh korban seakan berbicara. Hanya para ahli yang dapat membaca. Tragedi jangan sampai terulang kembali. Namun kinerja hebat DVI Polri menjadi bukti bahwa Polri siap melayani masyarakat secara presisi.